Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Eliana Lulianti, SST MKAP, dosen Prodi D3 Kebidanan Politeknik Aisyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menunjukkan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yakni ilmu kebidanan, dalam riwayat pengajaran, saya pernah mengampu dan mengajar berbagai mata kuliah, di antaranya asuhan kehamilan, asuhan pasca persalinan dan menyusui, asuhan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, metodologi penelitian, dokumentasi asuhan kebidanan, serta komunikasi dalam asuhan kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ambil pada Prodi D3 Kebidanan, yakni dokumentasi asuhan kebidanan. Mata kuliah dokumentasi asuhan kebidanan ini memiliki bobot 2 SKS yang berfokus pada prinsip pendokumentasian, model pendokumentasian, serta praktik pendokumentasian pada asuhan kebidanan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dokumentasi, mahasiswa mampu memahami teknik pendokumentasian, mahasiswa mampu menjelaskan model dalam pendokumentasian, mahasiswa mampu memahami sistem pengumpulan data dan pendokumentasian, serta mahasiswa mampu mengisi format pendokumentasian sesuai teknik pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah teknik bagaimana penyampaian teknis pembelajaran. Saya menggunakan berbagai sumber buku dalam pembelajaran seperti buku ajar dokumentasi asuhan kebidanan oleh Rahmawati tahun 2023 serta buku pegangan kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Metode pembelajaran yang saya gunakan cukup bervariatif, disesuaikan dengan aktivitas di dalam kelas dengan topik yang sesuai. Di antaranya, metode ceramah, diskusi tanya jawab, collaborative learning, problem-based learning untuk memperkuat critical thinking mahasiswa, serta simulasi praktikum. Pada interaction adalah bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi. Pada aspek ini, saya berinteraksi secara langsung dengan tatap muka dan juga memanfaatkan teknologi pembelajaran Learning Management System atau LMS Edling di Politeknik Aisyah Pontianak. Dalam Edling, saya menggunakannya untuk presensi, sharing materi, informasi, dan berdiskusi. Dalam Edling, saya juga menugaskan mahasiswa sesuai topik perkuliahan, menilai hingga memberikan feedback. Hal ini berkaitan dengan asesmen. Pada asesmen, bagaimana saya menilai hasil belajar mahasiswa yang sudah disepakati di awal perkuliahan. Aspek asesmen pada pemberian hasil belajar akhir dari mahasiswa, saya menyesuaikan dengan kontrak perkuliahan yang sudah disepakati bersama terkait kehadiran dan juga penilaian, yakni tugas kelompok dan seminar sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 15%, praktikum sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, serta ujian akhir semester sebesar 35%. Beberapa contoh penugasan dalam mata kuliah ini adalah pengkajian kasus dan pendokumentasian dalam bentuk format pendataan maupun SWOT. Selain itu, mahasiswa juga diberi tugas kelompok dalam bentuk literatur review yang dilaporkan dalam bentuk makalah.
dan kemudian dipresentasikan di depan kelas sebagai bahan diskusi bersama. Saya juga menggunakan aplikasi kuis bernama Quizizz ataupun Kahoot dalam memberikan kuis terkait pendokumentasian pada asuhan kebidanan. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah dokumentasi asuhan kebidanan. Dan berikut adalah cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dokumentasi kebidanan yang berjudul pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi untuk pendokumentasian pada anak sehat. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, malah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pendokumentasian kebidanan tentang anak sehat, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelum kita mulai, silakan presensi dulu di Edlink. Jadi dibuka Edlinknya, nanti bisa melakukan presensi di situ. Boleh dicek Edlinknya di laptopnya atau di HP ini. Oke ya, sebelumnya mata kuliah yang sudah diajarkan adalah pendokumentasian pada bayi baru lahir, ya, yang membahas tentang pencatatan yang dilakukan pada bayi baru lahir, mulai dari pengukuran antropometri, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian lingkar lengan, pemeriksaan fisik, sampai pendokumentasiannya. Masih ingat? Masih ya. Nah, format pendokumentasiannya juga sudah di-share di Edlink untuk format pendokumentasian bayi baru lahir serta format pendokumentasian pada anak, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, nanti di-download ya format pendokumentasiannya untuk bahan belajar di rumah ya. Nanti di akhir juga akan saya berikan tugas untuk melakukan pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan kasus ya. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini adalah kalian diharapkan dapat melakukan pendokumentasian, mencatat pendokumentasian pada asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, jadi bukan cuma melakukan pemeriksaannya saja, tapi juga bisa dan mampu mencatat hasil pemeriksaan tersebut pada format pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menyusun pendokumentasian dalam asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah rancangan format pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas format pendokumentasian pada ibu hamil, ibu bersalin, kemudian ibu nifas, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi juga sudah ya, kesehatan keluarga. Nah, hari ini adalah format pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, format pendokumentasian ini biasanya digunakan pada anak-anak sehat. Misalnya pada anak yang mau imunisasi. Ya, pencatatannya menggunakan format pendokumentasian yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, karena target praktek klinik kalian nanti juga termasuk dengan target imunisasi. Ya, jadi menggunakan format inilah kalian akan melaporkan target tersebut. Oke ya. Metode pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning dan diskusi. Jadi nanti akan saya tampilkan bagaimana format pendokumentasian tersebut, kemudian kita bahas bagaimana cara mengisinya.
Nanti di akhir akan saya bagikan kasus. Kalian akan mengisi format tersebut sesuai dengan kasus yang sudah ada. Ya, referensi pembelajaran kita dari buku Ajar Dokumentasi oleh Rahmawati tahun 2023. Kemudian kalian juga bisa lihat di buku KIA, buku PINK, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Di situ juga referensi pembelajaran kita pada pagi hari ini, serta hasil pengabdian yang sudah saya lakukan tentang deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Nah ini materi kita pada hari ini. Jadi pada asuhan kebidanan itu, bidan kita sebagai bidan itu tidak hanya berfokus pada pengobatan dan penyembuhan pasien saja, ya, tapi kita juga berfokus pada bagaimana mencegah dan mempromosikan pola hidup sehat pada ibu dan anak, ya, terutama pada kasus hari ini adalah bayi, balita, dan anak prasekolah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa melakukan deteksi dini penyimpangan yang mungkin terjadi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak ini merupakan pencatatan yang sistematis, ya, terperinci tentang asuhan yang sudah diberikan. Ya, jadi pendokumentasian itu asuhannya sudah diberikan, baru dicatat di pendokumentasian. Ya. Kemudian untuk memantau perkembangan anak, karena nanti pada format pendokumentasian ada bagian tentang pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, nanti pada saat belajar tentang asuhan anak, kalian akan belajar tuh bagaimana cara pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya dicatat di format pendokumentasian yang kita pelajari pada hari ini. Setelah itu, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang tepat, serta sebagai bukti legal dan administratif pada setiap asuhan. Ya, karena kan kalian sudah belajar ya, bagaimana pentingnya pendokumentasian itu harus dilakukan. Sesuatu yang dilakukan tapi tidak dicatat itu sia-sia. Ya, jadi semua tugas, pekerjaan, asuhan yang sudah kalian lakukan itu memang harus dicatat. Sebagai apa ya? Sebagai bukti administratif, sebagai bukti legal bahwa kalian memang melakukan asuhan tersebut dengan benar dan tepat, ya. Nah, kita melakukan pendokumentasian ini pasti ada manfaatnya, ya. Sesuatu yang kita lakukan pasti ada manfaat dan tujuan. Nah, manfaatnya seperti yang ada di layar, yaitu memantau tumbuh kembang anak. Ya, kemudian untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi tenaga kesehatan antar sesama bidan, kemudian antar bidan dan dokter, antar bidan dan petugas gizi, ya. Jadi itu sebagai bahan komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengevaluasi dan merencanakan asuhan yang lanjutan atau ke depannya. Dari format pendokumentasian tersebut bisa jadi bahan evaluasi. Oh, ternyata anak ini membutuhkan A, B, C. Jadi rencana asuhannya bisa kita kaji dari format pendokumentasian yang sudah kalian tulis. Kemudian manfaat yang keempat adalah untuk jaminan kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dari asuhan yang sudah diberikan. Jadi seseorang itu bisa terlihat kualitas dan akuntabilitasnya dari asuhan yang ditulis. Karena asuhan yang ditulis itu merupakan cerminan asuhan yang sudah diberikan kepada pasien tersebut. Ya, apa yang sudah dilakukan dia mencatat. Nah, catatannya itulah sebagai bahan evaluasi apakah asuhan yang diberikannya itu sudah tepat atau belum. Nah, yang kelima adalah untuk penelitian dan pendidikan bahan pembelajaran. Ya, dari catatan kalian bisa digunakan untuk penelitian, ya, bisa digunakan untuk bahan belajar, bisa digunakan untuk pendidikan. Makanya setiap pembelajaran dokumentasi kami selalu menyampaikan untuk mencatat sedetail mungkin, selengkap mungkin, tidak ada yang tertinggal. Mulai dari data subjektif,
objektif, analisis, dan penata laksanaan. Ya, semua dicatat dengan benar, sistematis, berurutan, tidak ada yang tertinggal. Karena itu bisa dijadikan bahan penelitian, pengajaran, ya, pembelajaran, diskusi, serta komunikasi. Nah, yang terakhir adalah aspek perlindungan hukum, ya, karena memang dari pendokumentasian tersebut bisa digunakan untuk aspek legal kalian sebagai bidan dalam memberikan asuransi. Ya, jadi kalau catatannya lengkap, pendokumentasiannya benar, sistematis, ketika ada kejadian kesalahan, nah itu bisa dikonfirmasi dari pendokumentasian aslinya, ya. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini adalah format pendokumentasian pada bayi, balita, dan anak prasekolah, ya. Seperti di format-format yang lain, di awal format itu pasti ada data rekam medis, ya, nomor registrasi, kapan tanggalnya itu pasien itu dikaji, waktunya kapan, tempat, dan petugasnya. Ya, jadi bisa dilacak. Ini siapa kemarin yang nulis, kapan pasiennya datang, jam berapa, nah itu dilacak di data rekam medis. Nah, untuk data subjektif seperti yang kalian lihat di layar, data subjektif itu diawali dengan data anak. Ya, kalau yang lain biasanya kita awali dengan data ayah dan ibu kan? Iya. Ya, kalau yang ini karena kita fokusnya di bayi, balita, dan anak, kita mengawali data tersebut dengan data anak. Ya. Nah, ini seharusnya penulisannya dengan data ini inisial. Ya. Anak I, Nyonya E, dan Tuan A. Ya, untuk menjaga privasi pasiennya, ya, betul. Bu, ya. untuk identitas orang tua itu diperlukan nomor HP enggak? Kalau di format ini tidak perlu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menambahkan nomor handphone untuk keperluan lain, silahkan ditambahkan. Ya, misalnya untuk mengingatkan jadwal kunjungan imunisasi, ya, atau ingin mengingatkan buku KIA, silahkan tambahkan nomor telepon di situ. Ya. Ada lagi? Ya. Nah, untuk yang ketiga adalah alasan datang. Ya, jadi silakan ditanyakan alasan ibunya datang ke fasilitas kesehatan pada saat itu. Ya, tanya ibu, hari ini ke puskesmas ada perlu apa? Ada yang bisa dibantu? Ya, misalnya mau imunisasi, mau pemeriksaan tumbuh kembang, atau anak saya demam, nah itu ditulis di alasan datang. Dikaji ulang alasannya, misalnya saya mau imunisasi Bu Bidan, tanyakan lagi imunisasi apa Bu? Ya. Nah, kemudian umur anaknya berapa? Kemarin sudah imunisasi apa? Nah, itu dikaji ulang. Nanti itu belajarnya di asuhan anak. Nah, tapi ketika melakukan pendokumentasian itu harus lengkap, bukan cuma ditulis ingin imunisasi BCG gitu ya, tapi lengkap ingin imunisasi BCG, anak dalam keadaan sehat, kemudian berusia 1 bulan. Kemudian keluhan utama yang nomor 4, itu silahkan tanyakan ibu ada keluhan enggak. Nah, misalnya keluhan itu, nah, anaknya sakit, demam, ya, nah, yang akan menjadi alasan untuk tidak bisa dilakukan imunisasi. Ya, karena untuk imunisasi itu anak harus dalam keadaan sehat. Nah, yang kelima adalah riwayat kesehatan. Ya, tadi sebenarnya ini sudah ada juga di atas untuk tanggal lahir, kemudian tempat lahirnya di mana, penolongnya siapa, dan jenis pemeriksaan. Kalau misalnya ibunya lupa, ya biasanya kan riwayat itu kan suka lupa ya, bisa dilihat di
Di mana? Buku KIA. Benar ya. Jadi di buku KIA, buku warna pink itu sudah lengkap untuk data kehamilan, persalinan, sampai bayi baru lahir. Jadi kalau misalnya ibunya lupa dengan riwayat-riwayat, bisa dipinjam buku KIA-nya, dibuka-buka lagi ya, untuk melihat riwayat-riwayat yang biasanya akan kita tanyakan gitu. Jadi nggak perlu tanya, langsung aja dicatat dari buku KIA ya. Sudah pernah lihat buku KIA? Sudah. Sudah dibuka-buka belum? Ya. Nanti boleh dibuka-buka ya, dibaca isinya. Isinya itu sangat bagus, sangat lengkap. Untuk kita sebagai bidan itu bisa membantu materi pemberian konseling kepada pasien. Ya, jadi kalau mau kasih konseling sebenarnya nggak perlu cari-cari materi tempat lain, cukup dari buku KIA aja. Nah, jadinya harus buka buku KIA-nya biar paham gitu apa yang mau disampaikan kepada pasien. Nah, nomor 6, riwayat pertumbuhan bisa lihat di KMS. Pertumbuhan itu apa aja komponennya? Ya, apa lagi? Ya, betul. Pertumbuhan itu yang bisa diukur, ya. Misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, itu pertumbuhan. Nah, bisa dilihat di KMS. Tahu KMS? KMS itu kepanjangan dari? Betul, kartu menuju sehat. Kalau di buku KIA itu lembarnya panjang, ada grafiknya. Nah, itu namanya KMS. Nah, riwayat pertumbuhannya bisa lihat di situ. Lihat di grafik KMS di buku KIA-nya. Ya, apakah dia berada di warna hijau atau warna kuning atau warna merah? Yang aman warna apa? Hijau. Benar ya. Jadi posisi tubuh pertumbuhannya itu normal. Kalau kuning itu waspada ya, berarti dia ada di posisi yang tidak aman menuju ke merah. Ya, kalau sudah merah berarti gawat ya, benar. Berarti bisa saja anaknya itu pertumbuhannya di bawah standar atau pertumbuhannya melebihi standar. Bisa stunting atau obesitas. Nah, riwayat itu bisa dilihat di buku KIA. Biasanya setiap bulan pada saat imunisasi atau posyandu, buku KIA itu pasti akan selalu diisi sesuai dengan hasil penimbangan dan pengukuran panjang badan. Ada grafiknya, ya. Nah, riwayat perkembangan biasanya ada di buku KIA sesuai dengan usia anak. Jika sebelumnya sudah pernah melakukan tumbuh kembang, pemeriksaannya itu hasilnya bisa dicatat di bagian nomor 7. Ya. Kalau kalian lihat di buku KIA itu ada bagian yang anak sudah bisa berdiri. Tuh, ada yang pernah lihat nggak? Pernah ya. Bayi sudah bisa mengoceh a a i i u u. Nah, itu bisa dicentang. Nah, itu berarti proses perkembangannya normal. Dia bisa melakukan tugas tersebut sesuai dengan usianya. Banyak itu di buku KIA, masing-masing usianya beda-beda tugasnya. Nah, bayi aja udah punya tugas ya. Nah, apalagi kalian yang kuliah. Makanya riwayat perkembangannya nanti dilihat di buku KIA ya. Ada yang mau nanyakan? Gak ada? Nah, yang terakhir adalah pola kebiasaan sehari-hari. Bagaimana istirahatnya, tidurnya, ya, aktivitasnya bagaimana, pola eliminasinya bagaimana, pola nutrisinya bagaimana, dan personal hygiene. Di sini kita akan melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari anak tersebut. Ya, kita tanyakan istirahatnya bagaimana, Bu? Bagaimana tidur siangnya? Berapa kali tidur dalam sehari? Ya, kalau bayi biasanya kan lebih sering tidur ya.
Nah, kalau anak biasanya pola tersebut akan berkurang tidurnya. Kalau malam tidurnya jam berapa, Bu? Apakah jam 12 baru tidur? Ada yang jam 12 baru tidur? Ada, ya. Ada yang jam 8 tidur? Ada. Bagus ya. Nah, seharusnya kan tidurnya lebih awal, nanti bangunnya lebih awal. Sudah masuk semua? Ya, silakan tuliskan namanya. Ya, udah. Ada buaya perak, kelelawar tegas. Sudah, nah coba dimulai. Ya, silakan. Yang sudah bisa masuk dimulai. Diajak teman sebelahnya kalau misalnya kesulitan. Podium. Siapa? Juara 3 Alina. Juara 2 Dela. Yes. Ya, runner up ada Ana dengan siapa tadi itu? Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam game tahun ini. Nah, nanti ada tugas yang akan saya berikan untuk pendokumentasian pada bayi, balita dan anak ya sesuai dengan kasusnya. Jadi menggunakan format pendokumentasian yang tadi sudah kita pelajari sesuai diisi dengan kasusnya. Ya, nanti akan ada kasus tertentu untuk mengisinya ya untuk bayi, balita dan anak prasekolah. Untuk sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya, khususnya ketika memberikan asuhan di lahan praktik ya, di lapangan ya, karena setelah ini kalian masing-masing akan ditugaskan di lapangan ya, akan bertugas di rumah sakit, puskesmas, TPMP. Jadi kami harap apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi bahan belajar kalian ya sebelum turun ke lapangan. Ya, sebelum kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, malah kita baca doa penutup kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.